bagaimana akademisi melihat rencana pemerintah terkait dengan pemangkasan anggaran, dan kemudian kita akan lihat solusi apa sebenarnya yang bisa ditawarkan oleh akademisi untuk mengoptimalkan anggaran pemerintah ini. Bapak bisa dilanjutkan. Baik, menurut kami saat ini dengan situasi yang terjadi, alangkah lebih baiknya pemerintah Aceh sudah mulai memikirkan keberlanjutan jangka panjang terhadap program kerja mensejahterakan rakyat Aceh. Satu hal yang coba kami tawarkan adalah dengan mengelompokkan isu-isu sosial yang terintegrasi satu sama lain dalam penganggaran, yaitu spesifik adalah melakukan strategi penggunaan dana abadi dalam penganggaran program kerja 4 isu ini. Pertama, isu pengembangan ekonomi, yang kedua sosial, pendidikan dan kesehatan, dan yang ketiga tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Aceh harus bisa menyusun sebuah atau mempersiapkan sebuah dana abadi, di mana dana abadi itu bisa diinvestasikan sehingga hasil investasi tersebut bisa digunakan untuk mendukung program kerja di 4 sektor ini. Kemudian selanjutnya yang juga kami tawarkan adalah terintegrasinya 4 sektor ini. Kami akademisi, pakar-pakar ilmu sosial itu selalu melihat bahwa 4 sektor ini tidak bisa terpisah satu sama lain. Tidak mungkin generasi penerus kita terdidik apabila mereka tidak sehat. Tidak mungkin tata kelola pemerintahan itu baik apabila masyarakatnya, ekonominya tidak baik. Nah, jadi keempat sektor ini selalu bersinggungan. Sebenarnya program kerja ini sudah diadvokasi oleh lembaga-lembaga UN, penelitian-penelitian dan pakar-pakar di berbagai konteks dan negara. Hanya saja sudah terputus ketika kita dianggap sudah berdaya pasca rehabilitasi dan rekonstruksi gempa dan tsunami Aceh.